Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Dan di video kali ini saya mau sharing nih mengenai bagaimana sih cara open posisi yang benar. Nah, ini pasti banyak sekali ya buat teman-teman yang trading itu masalah utama. Mungkin kalau pertama kali trading open posisi asal-asalan ya, misalnya kayak lihat grafiknya pas naik, langsung open posisi buy. Lihat grafiknya pas turun, langsung open posisi sell. Nah, itu salah satu teknik dasar dalam melakukan transaksi di trading forex. Dan itu memang sudah benar, karena kalau naik supaya untung, ya kita bisa open posisi buy. Dan kalau turun supaya untung, ya kita bisa open posisi sell ya. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah mulai lama belajarnya, mulai lama melakukan transaksi trading, kita sering melakukan kesalahan ya. Kadang-kadang gini, ketika marketnya kita buy, kita open posisi buy gitu ya, ternyata kok marketnya malah turun. Dan ketika kita open posisi sell, ya ternyata marketnya malah naik. Nah, itu menjadi dilema tersendiri buat teman-teman. Kadang-kadang ada juga klien-klien saya ya, ngeluhnya gini, Mas, kenapa sih kok pas saya open posisi buy kok malah marketnya turun, pas saya open posisi sell kok marketnya malah naik. Nah, sebenarnya yang salah apa sih? Apakah ada yang salah ketika saya melakukan open posisi seperti itu? Apa ada trik khusus supaya kita itu bisa langsung profit di trading forex? Nah, di video kali ini saya mau membahas ya mengenai bagaimana caranya untuk open posisi yang tepat di dalam trading forex. Dan kalau di dalam open posisi itu sebenarnya ada dua jenis. Ada dua jenis untuk melakukan entry posisi. Yang pertama itu adalah dengan eksekusi instan atau langsung kita open posisi pada saat itu juga. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan pending order. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas mengenai eksekusi instan. Nah, eksekusi instan ini merupakan teknik untuk melakukan entry posisi pada saat itu juga ketika kondisi marketnya sedang berjalan ya. Jadi kita langsung open posisi, kita langsung eksekusi, baik buy atau sell, itu tergantung analisa yang teman-teman lakukan. Nah, yang mendasari ketika kita melakukan entry posisi secara langsung itu dari sinyal ya. Sinyal ini itu didapat dari indikator, pola-pola indikator, kemudian dari pola-pola price action, kemudian dari sinyal trading juga itu merupakan salah satu metode untuk melakukan entry posisi ya, untuk mendapatkan sinyal ya. Ngomong-ngomong soal sinyal nih teman-teman, jadi di grup yang saya kelola di FX Hunter, kalau teman-teman ada yang bergabung di FX Hunter ya, itu sekarang sudah diambil alih oleh manajemen yang baru, yaitu adalah Gain Hunter. Dan di Gain Hunter ini kita ada pembaruan besar-besaran ya untuk mengirim sinyalnya itu sekarang sudah tidak lewat grup lagi, tapi langsung secara personal. Jadi teman-teman bisa lebih cepat lagi mendapatkan informasi mengenai sinyal ini. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi kontak yang ada di gainhunter.com ya. Atau teman-teman bisa daftar secara gratis di gainhunter.com/free ya. Di situ teman-teman akan dipandu dan akan dihubungi dengan CS kami dan akan ditanyakan apakah pernah memasuki grup FX Hunter atau belum. Kalau sudah, nanti akan dikasih link untuk mendapatkan notifikasi sinyalnya ya, langsung dari smartphone teman-teman. Jadi untuk pengiriman sinyalnya itu akan lebih personal dan lebih cepat nantinya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Salah satu kelebihan yang lainnya juga, kalau teman-teman tergabung di Gain Hunter ini nanti, kita bisa mengadakan sesi Zoom secara privat. Jadi one on one seperti ini, kita ngomong langsung ya di Zoom. Itu efeknya nanti teman-teman bisa akan lebih leluasa dalam bertanya-tanya mengenai trading forex. Nah, pastinya caranya untuk mendapatkan fasilitas privat Zoom ini teman-teman bisa langsung daftar di gainhunter.com/free. Oke, jadi lanjut lagi ya ke sinyal, mengenai sinyal ya. Nah, sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh indikator itu bisa berupa persilangan ya, misalnya dari persilangan indikator moving average ya.
contohnya seperti ini, saya buatkan contohnya dulu. Contohnya kita pasang indikator moving average dulu, misalnya kita pasang indikator moving average dengan periode tertentu ya. Kita pasang dulu. Oke, kita pasang dengan periode 24 ditambah ya. Sebenarnya pakai satu indikator ini juga bisa. Misalnya gini, persilangannya bukan antar moving average, tapi dari persilangan candlestick dengan moving average-nya. Contohnya, dari sini kita lihat bahwa trennya itu turun ya. Dan ketika trennya itu turun, garis moving average-nya posisinya itu ada di atas dari candlestick ya. Dan pada saat terjadi persilangan antara candlestick dengan moving average ya, seperti ini, maka terjadi perubahan tren di situ. Jadi garis moving average-nya berubah, ada di bawah dari candlestick, dan trennya langsung naik tinggi. Nah, untuk konfirmasi open posisinya, teman-teman sebenarnya bisa open posisi di area sini. Nah, dari sini teman-teman bisa dapat keuntungan sampai atas ini ya, sampai market sekarang, teman-teman dapat keuntungan sekitar 1.800 pip. Kalau dikalikan 10 US dollar per pipnya ya, teman-teman sudah mendapatkan keuntungan sekitar 18.000 US dollar dari profit ini ya. Kok bisa keuntungannya segitu? Ya bisa, karena untuk setiap open posisi satu lot, nilai satu pipnya itu adalah 10.000 US dollar. Nah, ini merupakan contoh cara open posisi dengan menggunakan sinyal dari persilangan indikator ya. Tadi saya mau mencontohkan dua indikator ya, jadi saya tambahkan lagi indikatornya. Kita tambahkan periodenya, kita perkecil ya, kita pakai 14. Kemudian kita rubah warnanya supaya berbeda. Kita pakai warna ini aja, orange ya. Nah, muncul indikator yang berwarna orange seperti ini. Lalu sinyalnya itu muncul dari mana? Nah, sinyalnya itu muncul dari persilangan juga, dari moving average dengan periode 14 dan periode 24 ini. Ketika terjadi persilangan, itu menjadi sebuah sinyal yang valid untuk teman-teman open posisi. Nah, untuk sinyalnya itu muncul di sini ya, ketika terjadi persilangan ini. Nah, sinyalnya muncul di sini, teman-teman. Kalau kita urutkan naik, ada di atas sini ya. Tapi kalau teman-teman sudah melihat persentuhan ya, dari antar garis moving average ini, teman-teman mendapatkan pertemuannya di sini. Nah, teman-teman bisa langsung open posisi yang sama ya, keuntungannya sekitar 1.800 pip di situ. Nah, itu contoh dengan menggunakan indikator, satu indikator saja. Sebenarnya indikator itu ada banyak sekali ya, dan itu juga saya bahas juga di kelas Gain Hunter, jadi teman-teman mungkin bisa belajar di Gain Hunter juga. Nah, lalu contoh dari sinyal price action. Price action itu bentuknya ada banyak sekali ya. Contohnya yang beberapa hari yang lalu saya bahas ya, itu di, kalau tidak salah saya membahas di videonya XM kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman bisa akses di YouTube-nya XM. Di situ saya membahas mengenai anatomi pin bar. Nah, pin bar itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi kalau secara detailnya itu memiliki ekor yang panjang, kemudian memiliki nose atau hidung ya. Hidung itu misalnya kalau pin bar bullish gitu ya, pin bar yang naik. Nah, hidungnya itu ada di atas, ekornya ada di bawah, dengan badan candlestick-nya itu lebih kecil. Dan itu menandakan bahwa terjadi perubahan arah dari tren turun menjadi tren naik. Itu merupakan salah satu contoh sinyal yang didapat dari price action ya. Nah, contohnya untuk sinyal pin bar ini teman-teman bisa dapatkan dari chart ini ya, dari chart ini. Teman-teman mungkin kalau saya hapus dulu ya untuk indikatornya. Nah, teman-teman kalau perhatikan ya di sini, di pas pembalikan arah ini itu muncul pin bar ya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini ada pin bar 1, pin bar 2. Dan pin bar ini
untuk ekornya itu ada di bawah, sehingga ini menandakan bahwa trennya akan berubah naik. Dan di sini juga muncul pin bar lagi, meskipun untuk badan candlenya itu agak besar ya, tapi ini masuk pin bar juga. Ini juga masuk pin bar juga. Ini yang lebih kecil. Jadi di pas pembalikan arah itu biasanya muncul banyak sekali pin bar, dan sinyalnya itu muncul pada saat pin bar ini dibarengi dengan candlestick naik ya, atau candlestick turun sesuai dengan pin bar naik atau pin bar turunnya. Misalnya untuk pin bar bullish ya, sinyalnya itu muncul ketika muncul candlestick bullish setelah ada pin bar bullish. Nah, untuk pin bar bearish ya, pin bar bearish kita bisa cari ya di sini. Di sini muncul pin bar ya, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan di sini untuk pin bar bearish itu ekornya ada di atas dan hidungnya ada di bawah seperti ini. Nah, sinyal sell itu muncul ketika candlestick setelah candle pin bar itu candlesticknya bearish. Jadi teman-teman bisa open posisi sell ketika muncul sinyal bearish ini. Itu merupakan contoh untuk sinyal dari price action. Kemudian untuk sinyal dari forex itu bisa berupa langsung angka ya, open posisi di harga sekian, kemudian targetnya sekian, stop lossnya di area sekian, dan area-area targetnya juga di rentan sekian dan sekian. Contohnya seperti ini. Itu teman-teman bisa mendapatkannya juga ya. Untuk sinyal seperti ini lebih mudah untuk dilakukan transaksi karena sudah diinput dengan menggunakan angka secara langsung ya. Nah, itu akan mempermudah teman-teman dalam melakukan transaksi di trading forex. Kemudian untuk entry posisi yang kedua itu dengan menggunakan pending order. Tapi terkadang sinyal yang dihasilkan oleh indikator, oleh sinyal price action, kemudian oleh sinyal forex munculnya itu sebelum harganya melewati sinyal yang muncul tersebut. Nah, sehingga kita membutuhkan yang namanya pending order kalau di dalam kondisi seperti ini. Nah, pending order ini itu merupakan sebuah tools yang ada di MetaTrader 4 dan 5 itu ya, itu untuk memasang open posisi di harga tertentu sebelum harganya itu menyentuh harga yang sudah kita pasang tadi. Jadi enaknya ini lebih otomatis. Nah, untuk video mengenai pending order sebenarnya saya sudah bahas ya di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya di video saya sebelumnya di sini ya, di atas ini atau sini ya. Nah, di dalam pending order itu ada buy limit, sell limit, kemudian buy stop dan sell stop. Itu untuk aturan pemasangannya. Jadi kalau teman-teman pengen trading tapi menemukan sinyalnya itu bukan di area pas harganya sedang bergerak, teman-teman bisa memasang pending order. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan sinyalnya pada saat itu juga, teman-teman bisa langsung gunakan eksekusi instan secara langsung. Nah, jadi gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Ini sudah panjang sekali ya videonya, jadi saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.